Kalau zikir itu untuk diri sendiri, baik sendiri maupun berjamaah. Kemudian sulo itu juga untuk diri sendiri. Buah dari zikir dan buah dari kita tawajuhan, entah itu di dalam sulo maupun di luar sulo, itu akan melahirkan sifat-sifat Allah itu duduk dalam diri seseorang. Itu kalau di dalam kajian-kajian amaliyah Thariqah kan sudah banyak dijelaskan, yang pada intinya bagaimana seseorang itu terbebas dari diri nafsunya, sehingga duduk sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang diridhoi. Maka kalau kita sampai kepada suatu pemahaman ayat Allah, misalnya fa'aina waswalu fasama wasumma, itu kemana saja kita memandang itu adanya Allah. Kalau dibahasakan sederhana itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu berada di mana saja, sedang apa saja yang kamu lihat, kamu dengar, kamu pandang, itu Allah. Nah, itu suatu makom di mana zikir seseorang itu sudah mulai berbuah. Jadi pendengarannya sudah mendengar karena Allah, pandangannya sudah memandang karena Allah. Itu berlaku ayat itu sebenarnya. Nama waktu bersama kemana saja kita bergerak ini. Sehingga pada tahapan ini kita sudah semacam punya filter di dalam hati kita, ini dari Allah atau bukan. Makanya kadang-kadang kalau kita diberi ungkapan mendengarkan suara hati yang mana? Dengarkan suara hatimu. Iya, banyak itu. Iya kan? Suara hati. Nah, suara hati yang mana? Suara hati yang sudah melalui proses tasmainul, pembersihan diri, sudah dibersihkan dari sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah. Ya kan? Hati kita ini dibersihkan. Nah, kemudian duduklah sifat-sifat Allah wujud ditambah kaum khalafatul khawadisi yang binafsi wahdaniyat qadrat iradat, misalnya sampai di situ. Apa itu misalnya konsep qadrat iradat misalnya? Orang yang belum duduk sifat itu dalam dirinya, dia belum bisa memakai sandangan ayat Allah yang namanya la haula wala quwata illa billah. Dia masih dibelenggu oleh sifat-sifat keakuan manusiawinya, nafsunya, sehingga dia belum bisa menemukan ibadah yang khusyuk. Orang yang belum bisa melepaskan diri dari diri nafsunya itu sampai kapanpun dia akan susah menemukan khusyuk dalam ibadah atau mi'raj di dalam sholat. Nah, sampai di sini orang yang sudah menemukan dirinya, jadi diri yang disertai Allah gitu ya, diri yang sudah diridhoi Allah. Kalau kita ambil satu ayatnya itu rodiyah mardiyah, rodiyata mardiyah, ya ayatullah nafs mutmainnah, ya kan, irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyah. Kita itu menghadirkan diri kita yang ridho kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita. Nah, di situ baru hadir Allah dalam diri kita, sifat-sifat Allah duduk di dalam hati kita ini. Nah, maka hati ini, kata Rasulullah, sebagai sentralnya, sentral batang tubuh. Kalau dia baik, kalau dia buruk, itulah hati manusia. Nah, baik yang bagaimana? Baik yang disertai Allah, hadir sifat-sifat Allah, apa sabar, syukur, tawakal, ya kan? Jauh dari sifat iri, dengki, segala macam, sehingga dia
hidupnya itu tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi was-was, kekhawatiran. Bahkan tidak mudah ya mencapai itu. Ya ada harus yang bimbing. Nah, disitulah pentingnya mursyid gitu. Disitulah yang digarap di dalam tasawuf, di tarekat itu kan itu. Mursyidnya itu yang berfungsi membimbing rohani murid-muridnya untuk sampai kepada makom itu. Kalau tanpa dibimbing mursyid ya iya susah sekali. Salah satu contoh saya saja sudah punya mursyid, ya belum bisa sabar saya. Nah, berarti kita masih harus menempuh perjalanan itu. Nanti akan datang itu. Kalau sudah sampai di makom itu, Allah sudah ridho, ya kan? Nah, kita terus persembahkan yang namanya istiqomah. Tidak gampang sabar itu. Sabar itu bukan diciptakan kita. Makanya tugas mursyid itu ya kan, mengajari kita, mensucikan kita. Sama arsalna fikum rasulan itu yasu alaihi ayatina wa yuzakkikum, mensucikan kamu. Kalau ini sudah dibersihkan diri nafs kita, maka akan duduk takluk namanya qadar iradah. Hati kita itu sebagai tempat curahan ilmu dan amal. Nanti dipahamkan tentang apa itu sabar, apa itu syukur, apa itu taat, apa itu tawakal. Akan dipahamkan. Bukan kamu yang cerdas, bukan. Artinya kita itu dicerdaskan Allah. Akan aku pahamkan, wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Aku pahamkan. Kalau bahasa-bahasa dalam tasawuf itu tahu-tahu kita tahu. Tanpa sadar kita, tanpa kita sadari tahu-tahu oh begitu ya. Oh begitu. Pasti Pak Nyaman pernah ngalami itu. Yang tadinya nggak paham, oh ternyata begitu. Setelah hati kita dibersihkan, duduk ilmunya sesuai kebutuhannya hari itu. Terus kita berjalan. Terus kita berjalan. Maka makom seseorang itu ada yang memang makomnya wali, ada yang makomnya memang dia diberi amanah untuk mengajarkan beberapa umat, ada yang makomnya murid umat, ada makomnya umat itu yang sing patuh, yang sing setengah patuh, yang sing balelo ngayal kan gitu. Nah sampai di situ kan, kalau sudah kita ketemu suatu pemahaman ini diri nafs kita sudah lepas, sudah diganti bajunya itu dengan sifat-sifat yang tadinya tidak sabar jadi sabar, yang tadinya neson jadi sabar, yang tadinya sumbunya pendek jadi panjang, terus akan berproses di situ. Maka di dalam thariqah itu diperlukan yang namanya perbuatan istiqomah. Nah, istiqomah yang bagaimana yang dimaksudkan? Ya sesuai yang diajarkan guru mursyidnya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu ya, lambat laun ya? Enggak, memang tahapannya berlapis-lapis. Ini dulu diamalkan, terus nanti dia tawasul, suluh dapat lagi amalan zikir. Terus terkait kembali masalah ubudiyah itu. Nah, sampai ke situ. Ubudiyah itu tidak hanya di surau kan? Oh tidak, surah itu tempat mengajarkan konsep ubudiyah. Gitu loh. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan misalnya kalau zikir itu untuk diri sendiri, tawajuan untuk sendiri, sholat untuk sendiri, puasa untuk diri sendiri. Nah, sampai kepada makom ini ya, pemahaman bahwasanya bareng kemana saja kita memandang, kamu memandang adanya Allah. Kalau bahasa guru kita, apa yang kamu lihat, kamu dengar itu adanya Allah ya. Memandang karena Allah, mendengar sudah karena Allah, bergerak tangan kakinya karena Allah. Sudah diri nafsnya itu sudah luput di situ. Nah, disitulah terbit sifat-sifat yang diridhai Allah itu senang berbuat baik, bergunjing tidak mau, ya kan?
berbuat kepada hal-hal yang kurang bermanfaat itu wegah rasanya, nggak minat lagi. Misalnya Pak Iman seneng tabinya maniak mancing misalnya gitu. Tiba-tiba ya wegah saja mancing. Apa manfaatnya? Itu tergerak sendiri ya, Iya, Allah yang menggerakkan, bukan diri kita. bukan kita lagi. Tapi sudah menjadi apa ya, sifat Allah yang sudah duduk dalam diri kita Tanpa dirasakan. Nah, tahu-tahu kita begitu. Gitu. Kok aku megah ya saya ini minum minuman keras kok rasanya. Banyak orang-orang tarekat itu yang tadinya berzikir-zikir masih minum-minum. Yang di sini ya dulu ya, masih main judi, lama-lama Hilang. megah. Kok manfaatnya? Tahu baik buruknya itu diberitahu oleh Allah dalam hatinya dengan contoh-contoh perilaku kehidupan yang dia alami, sehingga sampai kepada suatu kesadaran, oh begini toh judi itu jeleknya, kenapa ini diharam. Jadi betul-betul dalam kesadaran yang dipahamkan Allah, di situ didudukkan ilmunya. Ilmunya apa toh judi itu bukan karena neraka, nggak begitu. Itu pelajaran awalnya demikian. Tapi kalau sudah masuk ke tasawuf tarekat itu tumbuh kesadaran yang datangnya dari sisi Allah. Maka bahasa ayah guru kita semacam punya filter kalian, mana yang itu hak dari Allah, mana yang bukan. Nah kalau sudah begini senang. Yang hal-hal yang kurang bermanfaat itu tadinya nggak senang, tadinya saya menjadi terus pegah kan, berbalik senang menanam kebaikan sekecil apapun. Nah disitulah diajarkan konsep itu di dalam surah itu, namanya ibudiah. Jadi bergerak sesuatu diawali dari gerak tubuh ya, misalnya nyapu karena Allah, itu semua karena Allah. Iya, karena sudah lenyap, diri nafsnya sudah lenyap. Kalau kita misalnya nyapu karena aku, kita masih ada, nggak mau nyapu. Karena apa? Sudah berdiri dalam hatinya itu, sudah duduk dalam hatinya konsep la haula wala quwata illa billah. Saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada Allah. Jadi Allah itu sudah menjadi powernya, kalimat Allah itu sudah menjadi energinya, strongnya yang menggerakkan. Jadi misalnya saya nyapu juga karena Allah, saya berbagi ke fakir miskin juga karena Allah, saya misalnya dikasih jabatan tinggi, setinggi apapun di dunia ini, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keserakahan, korupsi segala macam itu kan, karena akunya belum selesai, diri nafsunya belum selesai. Nah, berkembang itu Pak nanti. Sehingga kalau sudah duduk kesadaran itu, dia senang berkarya untuk agama Allah. Sebagai apa? Wujud syukur tadi itu. Karena salah satu sifat yang diridhoi Allah misalnya ya, kita bersyukur ya, atas segala karunia ini. Terima kasih, hidup saya sudah menemukan ketenangan. Ini semua Allah begitu besar karunia untuk saya. Timbul rasa syukur. Ekspresi rasa syukur itu apa juga? Pasti ingin membela agama Allah kan. Kalau bahasa saya dulu kita apa? Ingin terus kalimat Allah ini tegak. Terus perwiritan ini supaya berjalan terus, bagaimana? Apa yang bisa saya karyakan? Maka diatur kadang disuruh, ayo kita ubudiah gitu kan. Dalam konsep kecil di surah itu tempat mengajari tentang ubudiah. Jadi ubudiah tidak hanya disuruh, tidak hanya kerja bakti, tidak. Dengan luas, pikirannya, dengan lisannya, dengan tenaganya, dengan seluruh harta bendanya. Maka sebenarnya itu sudah kita baca setiap hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya kan, lillahi rabbil alamin. Itu hidup matiku untuk Allah. Terus itu ubudiah tertinggi kan, keringat yang jatuh karena ubudiah itu urusannya langsung sama Allah Ta'ala, ya kan bilang gitu. Ya.
Karena apa? Itu berlaku itu. Hidup mati untuk Allah. Wes ora mikir gawe dia, karena sudah sangat yakin. Sangat yakin Allah itu dengan kita. Tadi Rodiyah, Mardiyah mau selesai di situ. Nggak ada kekhawatiran lagi, aku mangane piye sesuk. Wes ora eneng. Kalau masih ada itu, nah kita masih bergula dalam diri latoif itu. Tapi Fathul Qalbinya masih harus diselesaikan. Masih harus banyak berzikir di situ. Masuk lambu kan. Sulu lagi. Sulu lagi. Nah gitu loh.